yang mulutnya jelek, bicaranya jelek, harus ditenggelamkan. Kan banyak dari mereka juga mengatasnamakan agama, ras, suku, bahkan mengatasnamakan relawan Pak Jokowi. Kan itu tidak boleh. Keputusan tadi tolong dihormati. Politiknya Susi itu politik manner. Gua tidak punya modal politik. Dan gua juga terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat. Masih di Rosi, episode sensasi Susi. Susi Pujastuti dituding sudah berubah. Sejak tak lagi jadi menteri, ia dianggap mulai menyerang pemerintahan Jokowi. Apa jawabannya soal ini? Bu, kan orang tuh banyak banget ngefans sama ibu, mengidolakan ibu zaman masih menteri. Ibu nggak ada di kabinet juga, banyak banget yang kecewa. Ibu merasa dan ketika ibu terus campaign soal against atau anti soal benih lobster dan terbukti menterinya OTT KPK, ibu orang kemudian langsung menyandingkan, tuh kan benar kata Susi gitu. Jadi ibu, you're always on top of conversation. Nah, sejak soal unfollow orang yang suka hate speech, terus sekarang ibu merasa mengalami treatment yang berbeda nggak dari para netizen yang semula mengidolakan ibu, memuja ibu, yang kemudian sekarang bisa berbalik arah? Before also banyak yang tidak setuju kan, yang dulu lobster juga mafia lobster kan pada tidak setuju. So saya pikir saya dibully sebagian netizen is since I was minister. Dulu saya ada tokoh yang bilang saya bodoh, bisanya cuma tenggelamin kapal. You remember, Rosi? Yes. Kan? Yang dibilang bodoh, yang dibilang otaknya, pikirannya terbalik-balik, yang dibilang tidak punya estetika bergaya, atau cara duduk, cara ketawa, whatever. It's always wrong. So, tidak pernah yang suka dan tidak suka tuh hilang salah satu. Pasti ada. You cannot please everybody. You tidak bisa bikin semua orang senang. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang saya pikir benar untuk masyarakat. Rosi, you kenal saya sudah lama, you tahu cara pikir saya, apa concern saya, apa saya ingin seperti apa untuk komunitas Indonesia ini, seperti apa. Kita semua punya mimpi. Dan kita semua pasti mimpi, tidak ada yang jelek, selalu ingin yang baik. Dan kita mencoba mentranslate itu. Nah, sekarang kita punya platform media sosial. Kita mencoba berkomunikasi dengan literasi kita. Bahasa mudah, dimengerti, tapi juga kita harus hati-hati. Karena literasi yang atau apa yang kita tulis itu, that literate you. Menunjukkan siapa kamu. Menunjukkan who you are, what quality you are. Bukan quality dalam hal jabatan, posisi, but sebagai manusia yang kita merasa we are super primate. Membedakan kita dari animal itu ada manners is matter, estetika bahasa yang elegan,
You can request, you can ask, you can demand, but publicly you have to have an appropriate literasi. Kan nggak semua orang tahu ibu gitu. Tahu ibu itu banyak dari luar gitu. Setelah ibu nggak jadi menteri, ketika ibu nge-tweet itu, yang bikin saya sedih adalah kemudian ibu tuh dianggap tuh caper gitu. Sama kayak apa ya, kecewa karena jadi nggak jadi menteri lagi. Sesuatu yang saya tahu bukan itu gitu. Itu yang bikin saya merasa terganggu karena aduh, itu bukan seorang Susi Pujastuti. Dia tuh akan selalu ngomong apa yang dia rasa nggak benar dan tidak ada yang bisa menghentikan dia. Bukan karena jabatan, bukan karena keinginan menjadi seseorang. Saya dalam tweetan saya beberapa waktu yang lalu tuh saya sudah bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya bahagia, saya menikmati apa yang saya punya sekarang sebagai tetap Susi Pujastuti. Walaupun saya seorang menteri, saya juga seorang Susi Pujastuti. So, it's me. Ya, saya akan duduk di kursi atau duduk di rumput sama saja, tergantung kebutuhannya. Maksudnya? It doesn't, ya, you know, aku kan bisa duduk di mana saja. Oh, I see. Ya. Dan bisa itu juga nongkrong, sama. bisa dansa, tapi it's you. Walaupun menteri ya saya begitu. Ya, yang robah waktu saya jadi menteri ya cuma baju saja, lebih santun, tidak pakai belahan-belahan dada rendah, rok mini, tidak boleh ya tidak, gitu. Tetapi lain-lainnya ya saya ketawa ngakak ya itu saya. Telling straightforward, direct, langsung. Tanpa tedeng aling-aling, ya itu saya. Tidak bisa berubah, Rosi. Bagaimana harus berubah? Udah tua, udah setengah abad lebih. Enggak lah, masih kelihatan 1/4 abad. Nomor sepatuku 7,5. Kanan 8, kiri sama kanan beda. Karena ya aku ini yang bikin aku juga suka sedih gitu. Misalnya ada Profesor Henry Subiakto. Ada tokoh yang sekolah nggak tamat tapi jabatannya melambung dan perusahaannya untung. Kemarin jabatannya diganti orang yang kebijakannya nggak nyambung. Tambah perusahaan miliknya lagi buntung. Logislah lalu bermanuver politik. Siapa tahu 2022, 2024 kembali beruntung. Terus Ibu jawab, mereply dari Prof. Henry Subiakto. Selamat sore Pak Henry Subiakto. Saya Pujastuti, salam kenal. Ya, ya saya juga heran kenapa orang harus melakukan insinuasi. Ya, why? What is his problem with me? You know, for no reason, for nothing. Yeah, do you think that like that's attacking you? Is it about you? It's a kind of yang tidak berpendidikan menjabat jabatannya melambung siapa? Di Indonesia cuma ada sejarah 2, ada Malik dan Susi Pujastuti. Tapi ada Malik tidak punya bisnis, yang punya bisnis cuma Susi. There's nobody else. You tanya orang yang bisa baca SMA ke atas, pasti mereka langsung tebak itu Susi Pujastuti. I know, ya. Aku juga sedih sih baca ini. Are you sad? It's like why you have to feel good to talk ugly to people, you know? Why you have to look for that feeling? I think person like that must have problem with himself. I don't know. It's just weird. Ibu, menurut aku hebat loh. Kalau ada orang ya, aku kan juga sering lah ya dihina gitu ya. Buat aku biarin aja gitu. But you have a heart to respond to these kind of
mean things gitu. Ibu bisa dengan selamat sore Pak Henry Subiakto, saya Susi Pujastuti, salam kenal gitu. Kalau aku sih paling udah sakit hati, terus nggak mau baca, I just don't want, aku nggak mau kasih racun ke dalam pikiranku. Tapi Bu Susi tuh bisa gitu nge-retweet orang yang maki-maki, ngebales. I want to give edukasi sama orang bahwa to show them what they do is inappropriate. Even though Because that I hurts see, your feeling. yeah, Meski, but I want to educate my community, my follower. Ini loh, kita lihat orang dengan seperti ini ilmunya begini. Kan itu juga edukasi masyarakat, edukasi kepada netizen tentang komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ala Susi. Bukan ala profesor komunikasi. Apalagi komunikasi politik. Politiknya Susi itu politik manner. Manner is mata. Everything has to be mannerly. Okay. Ya mannerly okay. Ya kalau manner is matter kan kita juga tidak akan gimana gitu ya. That's your value. You punya nilai itu di situ. Saya diajarkan untuk seperti ini. Dan itu yang mungkin menjadi saya bisa ada di mana-mana. Bisa friend dengan siapa saja. Karena saya free dari hate speech, free dari jelek-jelek. Ya, saya bisa cerita itu. Bisa berteman kemana-mana. Saya ingat saya saksinya dari ulang tahun Bu Mega langsung cepat-cepat ke ulang tahunnya Mbak Tutut. Ya. Bersahabat pada dua tokoh perempuan yang sungguhnya punya posisi politik yang berbeda, tapi seorang Susi Pujastuti tetap berteman bersahabat dengan mereka berdua tanpa bisa punya pandangan yang berbeda. Bu Susi kan juga demonstran dulu kan, zaman Pak Harto. Ya. Saya bikin kaos golput zaman Pak Harto. Ada singkatan baru, ASU namanya. Anis Susi. Harusnya SUA dong, Susi Anis dong, gitu kan. Masa cewek yang nomor 2? Kan sekali-kali cewek juga nggak ada. Cewek nomor 1 dong.